just but 1 subscribers. Thanks for the candy basket. Oh God, another jacket. My stocking's filled with acid. Am I dreaming? What just happened? This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. Wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Al-Idahan. Kali ini saya akan menceritakan tentang kegiatan santriwan dan santriwati di Pondok Pesantren Darul Furqon selama 24 jam, dimulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Kalian pasti kepo banget kan tentang kegiatan santriwan dan santriwati di Pondok Pesantren Darul Furqon? Yuk simak video ini dari awal sampai akhir, jangan sampai ada yang terlewatkan ya guys. Oke, kita mulai dari bangun tidur. Jadi, santri Pondok Pesantren Darul Furqon itu bangunnya pukul 4 subuh. Dan biasanya, tepat pukul 4, lonceng sudah berbunyi. Wah, udah pertanda nih guys, kalau kita semua udah harus bangun. Nah, di sini ada yang namanya Organisasi Santri Darul Furqon, atau biasa disebut dengan OSDF. Dan kakak-kakak OSDF inilah yang akan bertugas membangunkan para adik-adiknya. Kemudian, di bagian keamanan akan mengecek kamar per kamar di setiap asrama untuk memastikan bahwa tidak ada lagi santri yang masih tidur-tiduran. Setelah bangun tidur, masing-masing santri bersiap-siap untuk menuju ke masjid untuk melakukan sholat subuh secara berjamaah. Di sini, kita tidak boleh terlambat ya guys, karena masing-masing sholat 5 waktu memiliki keterlambatan. Jadi, kalau ada sampai yang terlambat, siap-siap aja deh, bakalan dapat sanksi. Dan kalian tahu apa sanksinya? Disebat. Kemudian, setelah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, kita melaksanakan tahfiz Al-Quran, dimulai dari pukul 5:15 sampai 6 tepat, di mana masing-masing santri telah memiliki holakoh atau kelompok ngajinya yang dibimbing langsung oleh ustadz atau ustazahnya. Nah, di dalam tahfiz Al-Quran ini, para santri wajib menyetorkan hafalannya kepada ustadz atau ustazah. Selain itu, kita juga bisa mengulang kembali hafalan atau mungkin menambah dengan hafalan dengan ayat-ayat yang baru untuk disetorkan di setoran berikutnya. Selesai melaksanakan tahfiz Al-Quran, para santri kembali ke asramanya masing-masing untuk melakukan persiapan ke sekolah, dimulai dari pukul 6 tepat sampai 6.30. Di waktu inilah, para santri melakukan kewajibannya di asrama, seperti mandi, piket koridor, piket asrama, piket teras, piket WC, dan lain sebagainya. Nah, setelah seluruh kewajiban di asrama selesai, pukul 6.30 kami melakukan sarapan pagi untuk mengisi perut yang sedari tadi keroncongan. Jadi, jangan sampai ada yang nggak makan ya guys, karena kasihan tuh, cacing-cacingnya udah pada nangis minta makan. Kemudian, pukul 7 tepat sampai 7.15, kami melakukan sholat duha berjamaah di masjid. Jadi, sholat duha ini hukumnya kan sunnah. Tapi, kalau di Darul Furqon, wajib bagi santrinya untuk melakukan sholat duha di masjid. Jadi, kalau ada yang nggak sholat duha, siap-siap aja deh, bakalan ada sanksi. Setelah melakukan sholat duha, kami berangkat ke sekolah, dimulai dari pukul 7.15 sampai 11.15. Nah, jarak dari asrama ke sekolah deket banget. Nggak perlu pakai motor, sepeda, apalagi pakai mobil. Cukup berjalan dengan kedua kaki, dihiasi dengan canda tawa bersama teman-teman. Dan sampai deh. Ibarat kata orang Melayu nih guys, sekejap aja, macam satu angin, nggak bakalan kerasa deh. Nah teman-teman, di Pondok Pesantren Darul Furqon, selain kita mendapatkan ilmu agama, kita juga mendapatkan pendidikan umum seperti di sekolah-sekolah pada umumnya. Karena Pondok Pesantren Darul Furqon merupakan salah satu pondok modern. Pukul 11.15, lonceng pertama berbunyi, pertanda bahwa seluruh santri boleh pulang ke asramanya masing-masing untuk melanjutkan kegiatan isoma, istirahat, sholat, makan. Nah, sholat zuhur juga ada keterlambatannya, jadi jangan sampai ada yang terlambat ya. Setelah melaksanakan sholat zuhur berjamaah di masjid, kemudian kami menuju ke kantin belakang
untuk melaksanakan makan siang. Setelah selesai makan siang, pukul 13 tepat, kami pergi ke sekolah lagi untuk melanjutkan pelajaran kedua. Nah, jadi di pondok ini setelah makan siang, kita kembali ke sekolah lagi sampai pukul 14:10. Setelah lonceng kedua berbunyi, pertanda bahwa seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Nah, waktu-waktu inilah yang ditunggu-tunggu para santri. Dan di waktu ini digunakan dengan sebaik-baiknya untuk tidur siang, dimulai dari pukul 14:10 sampai 15:15. Kemudian pukul 15:15 sampai 16:10 dilanjutkan dengan sholat zuhur berjamaah di masjid. Ingat, keterlambatannya tetap ada. Jadi jangan sampai ada yang terlambat ya guys. Hati-hati, sanksi masih berlaku. Setelah sholat asar, di Darul Furqon ada yang namanya amalan, yaitu al-maksurat. Nah, al-maksurat ini biasa dibacakan bersama-sama di masjid dan dipimpin oleh salah seorang santri putra. Pukul 16:10 sampai 17:30 dilanjutkan dengan kegiatan sore. Nah, untuk kegiatan sore diadakan jadwal olahraga dan ekstrakurikuler. Jadi, olahraganya secara bergantian guys. Kalau misalkan santri putrinya yang keluar, santri putranya melakukan kegiatan yang lain. Terus, kalau giliran santri putra yang olahraga, santri putrinya melakukan kegiatan yang lain. Jadi, antara santri putri dan santri putra tidak ada yang saling bertabrakan. Nah, saat-saat inilah kita bisa menguasai lapangan sepuas-puasnya. Kita bisa bermain dan melakukan kegiatan untuk menghilangkan stres, gabut, dan lain sebagainya. Nah teman-teman, adapun ekskul di Darul Furqon ini yaitu menjahit, tilawah, drum band, hadro, pencak silat, dan lain sebagainya. Kemudian pukul 17:30 lonceng pertama berbunyi, pertanda bahwa seluruh kegiatan hari ini diberhentikan dan dilanjutkan dengan persiapan sholat maghrib berjamaah di masjid. Nah, kalau yang satu ini sedikit berbeda. Jangan sampai lonceng kedua berbunyi. Karena kalau sampai lonceng kedua berbunyi, itu pertanda bahwa kita sudah harus ada di masjid. Karena kalau sampai kita terlambat, ingat, sanksinya masih ada. Kemudian, pukul 18:10 sampai 18:45 para santri melakukan sholat maghrib secara berjamaah di masjid. Setelah melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, kami duduk membentuk saf untuk mengikuti kajian kitab. Kalau orang-orang cakap, majelis taklim namanya. Nah, di sini kami duduk mendengarkan ceramah dari ustadz yang sedang menjelaskan. Selain itu, kita juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang hal-hal yang belum kita pahami di bidang agama. Di kajian kitab ini, kita bisa saling berbagi ilmu. Dari pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan tadi, kita bisa menjadi paham tentang apa-apa saja yang belum kita pahami sebelumnya. Selesai melaksanakan kajian kitab, pada pukul 19:30 sampai 20 tepat, kita lanjutkan dengan sholat isya secara berjamaah. Alhamdulillah, sholat 5 waktu kita terjaga ya guys. Nah, salah satu keunggulan kita bersekolah di Pondok Pesantren Darul Furqon, selain kita mendapatkan ilmu agama dan ilmu umum, ibadah kita juga pasti akan terjaga. Keren gak? Keren lah, masa enggak? Nah, setelah selesai sholat isya secara berjamaah, masih ada lagi nih kegiatan kita di Pondok Pesantren Darul Furqon. Waduh, kok kayaknya banyak banget ya kegiatannya. Terus, kapan makan malamnya coba? Tenang dulu, tunggu yang satu ini dulu. Jadi, setelah selesai sholat isya, ada yang namanya mufrodat atau disebut dengan kosakata. Kalau dalam bahasa Inggris, namanya vocabulary, dalam arti kosakata. Jadi, kosakata yang telah diberikan dalam bahasa Arab tidak boleh lagi kita sebutkan dalam bahasa Indonesia. Ulan, maza lugatul Injilisia lagu.
kalau sempat ada yang ketahuan memakai bahasa Indonesia, siap-siap aja deh, bakalan dapat sanksi. Dan sanksinya ini bisa menguras energi guys. Setelah selesai mufrodat, ini nih momen yang kita tunggu-tunggu, yaitu makan malam. Jadi di Pondok Pesantren Darul Furqon kita diajarkan untuk mengantri. Ingat, mengantri itu budayanya santri. Jadi kita harus disiplin ya guys. Dan ingat, sebelum dan sesudah makan jangan lupa untuk baca doa supaya makanan yang masuk ke dalam perut itu bisa menjadi berkah. Selesai makan malam, dilanjutkan lagi dengan belajar malam di asramanya masing-masing. Dimulai dari pukul 20.30 sampai 21.30. Pada saat belajar malam, kita bisa saling berbagi ilmu. Apa-apa yang belum kita pahami, bisa kita tanyakan langsung kepada teman-teman yang sudah paham akan pelajaran tersebut. Bahkan, kita juga bisa bertanya kepada guru-guru yang tinggal di Pondok Pesantren Darul Furqon. Jadi, kita bisa sama-sama saling paham deh. Oh iya teman-teman, kegiatan kita setiap malam itu berbeda-beda ya. Pada malam Senin, setelah sholat maghrib secara berjamaah, kita melakukan istighosah secara bersama-sama di masjid. Kemudian, malam Selasanya, kita melakukan muhadasah. Pada malam Rabu dan malam Kamis, baru deh kita melakukan kajian kitab, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Dan malam Jumat, kita membaca surah Al-Kahfi secara bersama-sama di masjid. Di malam Sabtu, kita belajar tahsin Al-Quran agar bacaan Al-Quran kita akan menjadi lebih baik. Pada malam Ahad, setelah sholat Isya secara berjamaah, kita melakukan pembiasaan setiap malam Ahad, yaitu muhadarah atau belajar berceramah di depan orang banyak. Nah teman-teman, kalian pasti pada nanya-nanya kan, kapan hari liburnya? Terus dari tadi kok kegiatan terus? Jadi di Pondok Pesantren Darul Furqon ini kita libur pada hari Jumat. Nah, pada hari Jumat inilah waktu-waktu yang ditunggu-tunggu para santri. Oke, kembali ke laptop. Setelah belajar malam tadi, kita melakukan pembiasaan malam. Jadi kita nggak langsung tidur ya guys. Sebelum tidur kita membaca Al-Muluk dan juga doa sebelum tidur. Nah, selesai itu tepat pukul 22.00 barulah kita bisa tidur untuk mempersiapkan diri di esok hari. Jadi jangan sampai ada yang bergadang ya guys. Ingat, kita bangunnya pukul 4 pagi. Waduh, kok kayaknya banyak banget ya kegiatan kita. Kira-kira capek nggak ya? Terus bisa dilakuin semuanya nggak ya? Tidurnya kok lama banget? Kan biasanya di rumah bisa tidur lebih cepat. Tenang, semuanya di sini kita lakuin bareng-bareng. Jadi kita nggak ngelakuinnya sendirian. Insya Allah, kalau kita ngelakuinnya dengan ikhlas, seluruh kegiatan selama 24 jam bisa kita lakukan dengan baik. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai kegiatan selama 24 jam santri Pondok Pesantren Darul Furqon. Apabila kalian mempunyai pertanyaan, boleh langsung ditanyakan di kolom komentar. Saya Ayu Dwi Ningtyas pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.